Hey Hop Up gengs, empati menjadi salah satu kemampuan yang dibanggakan manusia. Angkuh sekali, karena terbukti spesies lain mengembangkan kemampuan tersebut lebih baik dari spesies kita. Sementara manusia kadang lupa mengucapkan terima kasih kepada hewan yang menolong di masa susah. Hewan cute ini membalas budi kepada penolongnya, tentunya dengan cara yang manis. Jadi begini ceritanya. Suatu hari, pria bernama Richard Dweezey menemukan seekor angsa yang sedang kesulitan. Leher panjangnya terjepit di sela-sela pagar besi. Menolong hingga selamat, angsa yang tak punya tangan ini memeluk Richard berulang kali dengan mengaitkan lehernya di leher Richard. Hangat sekali kelihatannya. Energi yang sama juga disebar lewat kisah si tupai yang jago melompat. Namun akhirnya terjatuh jua saat kena serangan burung hantu pada tahun 2009. Dalam keadaan naas ditemukan oleh keluarga Brandley Harrison. Selama 5 bulan dirawat, lalu menjadi bagian dari keluarga tersebut. Tupai yang diberi nama Bella ini mulai betah. Setelah pulih dan dilepaskan ke habitatnya, alam liar, Bella tidak begitu saja melupakan keluarga tersebut. Hampir setiap hari, ia datang berkunjung, lalu kembali lagi ke alam liar. Seakan-akan hanya ingin menyapa, rutin sampai 8 tahun kemudian. Ini adalah sebuah balas budi yang tidak begitu kentara, manis, dan hangat. Hingga Bella meninggal, keluarga Harrison mengenangnya dengan membuatkan akun Instagram khusus untuk tupai tersebut. Mungkin hewan tidak memiliki konsep terima kasih, tapi senyap, cara burung hantu ini membalas budi sangat tak disangka-sangka. Pada tahun 2016, pria Afrika Selatan menyelamatkan seekor burung hantu yang terluka parah. Dirawat hingga pulih dan kembali bisa terbang. Burung tersebut tidak lupa jalan kembali kepada sang penolongnya. Seperti disengaja, karena ia kembali dengan pola yang berulang. Membawakan hadiah berupa hewan buruan, seperti cacing atau tikus kepada pria tersebut. Di mana 2 hewan buruan ini dianggap sebagai hewan pengganggu di rumah. Bahkan tikus tersebut dibawakan ke dalam rumah. Tak bisa mengeja huruf dan terima kasih. Tidak membalas setimpal, tapi rasa yang hewan-hewan ini salurkan sampai menjadi sebuah kisah yang epik. Seperti kisah seekor penguin Magellanic yang menjadi versi berbeda dari Hachiko. Tahun 2011, nelayan paruh waktu dan tukang batu, pria Parubaya bernama Joao menemukannya pertama kali dalam keadaan tidak baik-baik saja. Terbaring kurus di bebatuan pantai, Joao memberinya makanan ikan. 11 bulan tinggal bersama, pergi setelah mantel bulunya berganti. Setelah beberapa bulan, Jinjin kembali menempuh perjalanan 8.000 km hanya untuk menemuinya. Setiap kedatangannya, ia selalu ditampung selama beberapa bulan. Mengikuti kemana Joao pergi. Bermanja seperti anjing peliharaan. Saling menatap tiap bertemu, seperti anak yang pulang dari perantauan. Dan itu rutin hingga 4 tahun lamanya. Tanpa perlu kata, Joao menganggapnya keluarga dan percaya Jinjin beranggapan yang sama. Bertransfer kehangatan yang sama juga ditularkan lewat kisah kucing hitam bernama Radamenes. Nama yang diberikan oleh Dr. Lushina Kuzel-Zawalic yang menyelamatkannya saat masih di klinik. Nyaris mati, ia selamat lalu diadopsi sebagai bagian dari klinik tersebut. Entah terbiasa dengan atmosfer klinik atau ingin berbalas budi, kucing ini lambat laun bertingkah selayaknya seorang perawat. Memeluk, memijat, dan membersihkan pasien hewan selama tinggal untuk penyembuhan. Bahkan bertingkah sama kepada musuh bebuyutannya, anjing. Yap, anjing.
musuh panjang kucing ini, termasuk kawan dekat manusia. Dan kisah haru datang juga dari seekor anjing bernama Jake. Ditemukan terjebak dalam kobaran api dalam sebuah gedung oleh pemadam kebakaran William Lander. Jake berhasil diselamatkan walau sekitar 75% tubuhnya terbakar dan ditinggalkan pemiliknya begitu saja. Dibawa pulang dan dirawat, Jake pulih. Bahkan ikut bergabung dalam tim pemadam kebakaran, khusus bertugas mencari hewan-hewan lain yang terjebak di lokasi. Benar kan? Energi baik maupun buruk akan menular. Jika kisah-kisah sebelumnya masih belum menyentuh hatimu, sebuah kisah dari rusa yang diselamatkan pria bernama Darius mungkin akan membuatmu terseduh-seduh. Kisahnya dimulai saat Darius melihat dua rusa di halaman belakang rumahnya. Salah satunya cedera kaki, lalu bayi rusa itu dibawa pulang dan dirawat. Dibuatkan penyangga kaki dari kotak oatmeal. Diberi makanan setiap 4 jam sekali, dan anjingnya ikut menjilati wajah rusa tersebut. Setelah pulih, Darius berencana melepaskannya ke alam liar. Merasa betah, nyaman, rusa itu selalu kembali. Hingga pada suatu malam, induknya muncul, dan sang bayi bergabung dengan keluarganya. Bisa jadi, kata terima kasih yang dipahami manusia hanyalah sepersekian persen dari dalamnya makna rasa terima kasih itu sendiri.